Presiden Joko Widodo ucapkan selamat atas kemenangan Timnas menyabet medali emas SEA Games 2023 Kamboja. Polri raih penghargaan Kementerian Lembaga Berkinerja Terbaik dari Kementerian Keuangan. Dirbintipmas Korbinmas Bahar Kampolri pimpin apel launching pelantikan polisi RW Polresta Barelang. Selamat petang pemirsa, Presisi Petang edisi Rabu 17 Mei 2023 kembali hadir bersama saya Lydia Rotinsulu. Dan selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Inilah Presisi Petang selengkapnya. Pemirsa, Polri berhasil mendapatkan penghargaan kinerja anggaran terbaik tahun 2022 dari Kementerian Keuangan. Polri berhasil mendapat predikat 3 terbesar atas penghargaan kinerja anggaran tahun 2022. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Kementerian Keuangan menggelar kegiatan Rakornas Pelaksanaan Anggaran tahun 2023 dengan tema Belanja Berkualitas untuk Transformasi Ekonomi Indonesia. Dalam kegiatan ini, Kementerian Keuangan juga memberikan penghargaan kepada Kementerian Lembaga Berkinerja Terbaik tahun 2022. Kepolisian Republik Indonesia mendapat predikat 3 terbesar atas penghargaan kinerja anggaran terbaik tahun 2022. Penghargaan ini merupakan apresiasi dari Kementerian Keuangan atas kinerja Polri pada tahun 2022. Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan penghargaan kepada Polri yang diterima oleh Wakapolri, Komjen Pol Gatot Edi Pramono. Ya, tentunya ini merupakan suatu apresiasi dari Kementerian Keuangan terhadap kinerja Polri. Yang kinerja Polri kinerja semuanya, baik itu jajaran Mabes Polri sampai dengan jajaran Polda, Polres sampai dengan Polsek. Ya, tadi kita sudah lihat variabel-variabel penilaiannya yang disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan. Alhamdulillah kita menjadi terbaik ketiga ya daripada kementerian lembaga yang memiliki anggaran terbesar. Tentunya kita syukuri ya. Tentunya terus kita meningkatkan ya bagaimana penggunaan anggaran tadi yang dikatakan yang berkualitas oleh Bu Menteri, kemudian transparansi dan juga integritas dalam menggunakan anggaran ini sehingga menghasilkan suatu hasil kerja yang lebih baik ke depannya daripada yang sebelumnya. Kegiatan ini juga membahas APBN 2023 yang difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang mendukung program nasional seperti menciptakan lapangan pekerjaan, menurunkan stunting dan kemiskinan ekstrim, menjaga ketahanan pangan, mengendalikan inflasi serta mendorong investasi. Acara yang berlangsung di Gedung Ballroom Kementerian Keuangan ini juga dihadiri oleh Menteri Kabinet dan lembaga terkait. Dari Jakarta, Rahmadini, Fajar Mardiansyah, Polri TV. Menghadapi musim hujan tahun ini, Kepolisian Sektor Kuadungan Resor Ngawi, Polda Jawa Timur menggelar simulasi skenario pengamanan bencana banjir yang berlangsung di halaman kantor Desa Warukalong. Kapolres Ngawi AKBP Dwiasi Wiyat Putra melalui Kapolsek Kuadungan Ibtu Jais Bintoro menyampaikan pihaknya bersinergi dan saling melengkapi dalam melakukan pengamanan bencana alam banjir dikarenakan Kecamatan Kuadungan sebagai daerah yang berpotensi banjir saat musim hujan. Sebagai daerah rawan banjir, pihak Polsek Kuadungan melakukan simulasi pengamanan di wilayah Kuadungan dan semua unsur pengamanan dilibatkan. Yang menjadi prioritas pengamanan bencana banjir adalah menyasar orang, barang berharga, dan ternak. Kemudian diungsikan ke tempat yang aman di kantor Desa Warukalong. Sasaran yang diutamakan adalah orang sakit,
lansia, wanita, dan anak-anak serta barang berharga. Dalam simulasi pengamanan tanggap bencana ini diperagakan patroli dan tanggap darurat antisipasi bahaya banjir, cara membawa pengungsi, juga cara membagikan makanan di lokasi pengungsian. Gladi simulasi evakuasi bencana ini juga dilakukan dalam rangka Hari Kesiapan Bencana atau HKB tahun 2023 secara nasional dan penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Tim Humas Polres Ngawi melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Petang segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silahkan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media?
Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh. Sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. From Divisi Humas Polri Building Jakarta, Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Informasi terhangat dari tanah air. Pasti ini ambulans. Kita kan juga buru-buru. Halo Pak Jojo, saya dari rumah sakit. Ingin menyampaikan bahwa anggota keluarga Bapak mengalami kecelakaan, namun tidak dapat terselamatkan dalam perjalanan menuju rumah sakit. Mengutamakan kepentingan di jalan raya dengan memberikan jalan untuk ambulans, pemadam kebakaran atau kendaraan lain dengan ketentuan tertentu merupakan etika berkendara dan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Utamakan tertib berlalu lintas. Mari saling peduli dan berempati. Keselamatan demi kemanusiaan. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat dua pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan.
Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Informasi terhangat dari tanah air. Dan pemirsa, seperti apa pantauan lalu lintas pada sore hari ini? Kita bergabung dengan Brigadir Satria yang saat ini berada di Santa, Jakarta Selatan. Ya, Brigadir Satria, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik, terima kasih dan selamat sore pemirsa. Pada kesempatan sore hari ini saya berada di kawasan Simpang Santa, Jakarta Selatan, di mana mulai memasukinya jam pulang perkantoran. Dapat saya gambarkan untuk lalu lintas secara umum masih mengalami peningkatan volume arus kendaraan dari berbagai arahnya. Baik kendaraan dari arah Blok M atau dari arah Blok S yang akan menuju ke arah Cawang, Pancoran maupun menuju ke arah Kuningan masih terbilang ramai lancar pada sore hari ini. Namun memang sesekali terjadi hambatan atau perlambatan kecepatan menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Dan perlambatan kecepatan tersebut dikarenakan adanya penyempitan jalur dan pertemuan arus kendaraan. Jadi bagi Anda para pengendara agar dapat tetap bersabar, tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Sementara berbeda halnya kendaraan dari arah sebaliknya, dari arah Cawang maupun Pancoran yang akan menuju ke arah Blok M maupun yang akan berbelok menuju ke arah Wijaya masih dalam keadaan cukup ramai dan juga cenderung padat dengan antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 100 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Kami himbau kepada Anda para pengendara agar dapat mengantri dan juga bersabar pada lajur Anda agar tidak mengganggu kelancaran pada lajur lainnya. Dan sama halnya kendaraan dari arah Wijaya yang akan menuju ke arah Cawang, Pancoran maupun menuju ke arah Kuningan pada sore hari ini juga masih terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan dengan kecepatan kendaraan menjelang traffic light hanya dapat dipacu berkisar 20 hingga 30 km per jam dan juga selepasnya pun juga kendaraan tersendat dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan yang perlu Anda antisipasi agar para pengendara dapat tetap berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Bagi Anda para pengendara yang akan menuju ke kawasan Pancoran dan juga Kuningan, untuk penerapan ganjil genap pada sore hari ini hingga pukul 9 malam nanti masih diterapkan, di mana hari ini hanya kendaraan berplat nomor ganjil yang dapat melintas, sementara kendaraan berplat nomor genap dipersilakan menggunakan jalur alternatif lain sesuai dengan tujuan Anda. Dan juga perlu kami informasikan kepada seluruh elemen masyarakat maupun para pengendara mengingat penegakan hukum di Ditlantas Polda Metro Jaya terkhususnya penegakan hukum secara tilang manual kembali diterapkan. Jadi bagi Anda para pengendara dan juga kami dari kepolisian tidak bosan-bosannya menghimbau kepada seluruh pengendara agar dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan dan juga ketertiban berlalu lintas demi terciptanya kelancaran, keselamatan dan juga ketertiban dalam berlalu lintas. Dan untuk informasi selengkapnya silakan hubungi call center kami di 15669 dan juga melalui SMS center kami di 9119.
Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, untuk Indonesia lebih tertib. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari kawasan Simpang Santa, Jakarta Selatan. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Kembali ke Anda di studio. Terima kasih Brigadir Satria atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menghadiri peringatan Hari Suci Nyepi Keluarga Besar Polri Tahun Baru Saka 1945-2023 Masehi. Pada peringatan Dharma Santi adalah sebagai momentum bagi umat Hindu untuk melakukan mulat sarira atau introspeksi diri yang dilakukan melalui catur brata, penyepian atau 4 pantangan yang wajib dilaksanakan. Umat Hindu di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia menggelar peringatan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945-2023 Masehi yang digelar di SDIK PTIK Jakarta hari Rabu 17 Mei 2023. Dharma Santi Keluarga Besar Polri tahun 2023 dihadiri Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersama pejabat utama Mabes Polri, Ketua Umum PHDI Pusat Wisnu Bawatenaya, serta Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia Inengah Dwija. Dharma Santi Hari Suci Nyepi tahun 2023 mengangkat tema melalui Dharma Santi yang berlandaskan pada Dharma Agama sebagai pedoman untuk melaksanakan Dharma Negara guna mewujudkan Polri yang presisi. Melalui tema ini diharapkan seluruh umat Hindu di lingkungan Polri dapat menerapkan ajaran Hindu sebagai pilar utama kehidupan. Perayaan Hari Suci Tahun Baru Saka 1945 telah kami laksanakan pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023. Memiliki makna yang sangat amat sakral bagi umat Hindu, di mana pelaksananya didahului bahwa kami melaksanakan catur brata penyepian, yaitu amati geni, amati karya, amati lelungayan, dan amati lelanguan. Bapak Kapolri, hadirin yang kami hormati dan yang kami muliakan, karena pentingnya menguatkan jati diri, maka umat Hindu diwajibkan menjalankan Trikaya Parisuddha dalam wujud pikiran, ucapan, perilaku yang benar-benar baik. Oleh karena itu, di setiap anggota Polri yang beragama Hindu diwajibkan menerapkan ajaran tersebut sebagai dasar pedoman menerapkan ajaran agama dalam pelaksanaan tugas dan kehidupan sehari-hari. Selain itu, dalam upaya mewujudkan kehidupan harmonis dan dalam institusi kepolisian Republik Indonesia, umat Hindu memiliki tanggung jawab agar senantiasa menerapkan ajaran agama sebagai pilar Dharma agama, yang mana telah disarikan dalam Trihita Karana, yaitu bagaimana menyelaraskan, menyeimbangkan antara hubungan Tuhan dengan manusia, manusia dengan alam, manusia dengan manusia. Ketua Umum PHDI Pusat Wisnu Bawatenaya berharap ajaran Hindu dapat diterapkan dalam kehidupan sebagai landasan Dharma Negara untuk kemajuan bangsa dan negara. Kapolri berharap kepada seluruh jajaran agar momentum Dharma Santi ini dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan dan menjadi perenungan sebagai kilas balik untuk melakukan perubahan yang lebih baik di masa mendatang. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Nyepi, Tahun Baru Saka 1945 2023 Masehi kepada seluruh keluarga besar umat Hindu, khususnya seluruh keluarga besar Polri, dan tentunya di tahun ini apa yang kita dapatkan dari perenungan-perenungan yang ada tentunya bisa menjadi kilas balik untuk melakukan hal-hal yang lebih baik sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan baik sebagai kewajiban kita sebagai insan
yang tentunya selalu harus melaksanakan apa yang menjadi perintah dan ajaran, hubungan vertikal, hubungan kita dengan sesama manusia, hubungan dengan lingkungan, dan tentunya juga apa yang menjadi tugas pokok kita, tugas pokok Polri. Dan ini tentunya menjadi nilai-nilai yang saya harapkan bisa didapat oleh rekan-rekan dan tentunya terus bisa meningkatkan serada bakti atau nilai-nilai keimanan dan ketakwaan di dalam melaksanakan selain nilai-nilai yang diajarkan oleh agama, nilai-nilai universal yang harus selalu kita jaga di dalam kita berhubungan antar manusia, dan tentunya bagaimana rekan-rekan betul-betul bisa melaksanakan profesi kita dengan sebaik-baiknya. Sementara itu, Kapolri juga memberikan penghargaan kepada para personel Polri yang aktif dalam kegiatan keagamaan dan organisasi keumatan dalam pelayanan kepada masyarakat. Dari Jakarta, Willy Amanda melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, sebanyak 811 personel dilantik menjadi polisi rukun warga di Batam, Kepulauan Riau. Pelantikan ini dihadiri Dirbintipmas Korbinmas Baharkam Polri, Brigjen Pol Muhammad Rudi Syarifuddin. Di kesempatan ini, Brigjen Pol Muhammad Rudi Syarifuddin menyampaikan pesan dari Kabaharkam Polri bahwa Polisi RW menjadi program unggulan Polri. Dirbintipmas Korbinmas Baharkam Polri, Brigjen Pol Muhammad Rudi Syarifuddin memimpin apel launching pelantikan program Polisi Rukun Warga Polresta Barelang, Polda Kepulauan Riau di lapangan apel Polresta Barelang hari Rabu 17 Mei 2023. Kegiatan dihadiri Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Trien, Wali Kota Batam Muhammad Rudi, Kasubdit Babin Kapitmas Ditbinmas Korbinmas Baharkam Polri, Kombes Pol Tatar Nugroho, Dirbinmas Polda Kepri Kombes Pol Endro Prasetyo, Kasubdit Binpolmas Baharkam Polri Kombes Pol Oki Waskito, Wadirbinmas Polda Kepri AKBP Tony Pantono, serta FKPD Kota Batam. Personel yang dilantik menjadi polisi RW berjumlah 811 personel sesuai dengan jumlah RW yang ada di wilayah Kota Batam. Dalam amanatnya, Brigjen Pol Muhammad Rudi Syarifuddin menyampaikan pesan dari Kabaharkam Polri bahwa Polisi RW menjadi program unggulan Polri. Dalam kesempatan ini juga Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Trien menyampaikan harapannya kepada para personil selain melaksanakan tugas pokok di fungsinya masing-masing juga merangkap sebagai polisi RW di wilayah masing-masing. Kedatangan tim Ditbintimmas Korbinmas Baharkam Polri sudah direncanakan 1 tahun sebelumnya. Sebelum ada rencana polisi RW, Ditbintimmas Korbinmas Baharkam Polri sudah memprogram supervisi TOT yang diikuti oleh Ditbinmas jajaran. Tim Humas Polresta Barelang, Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Divisi Humas Polri menggelar kegiatan silaturahmi bersama rekan media. Acara ini bertujuan untuk menjalin hubungan komunikasi yang baik antara Polri dan media. Divisi Humas Polri menggelar kegiatan silaturahmi bersama rekan media di daerah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kegiatan silaturahmi dihadiri oleh Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan, dan Kabakpenum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Nurul Azizah. Kegiatan silaturahmi bertujuan untuk menjalin komunikasi yang baik dengan rekan media, dan juga menjadi ajang kritik dan saran yang membangun untuk para jajaran Polri, khususnya Divisi Humas Polri yang merupakan mitra strategis. Saat ini konsepnya yang kita berusaha tentang persepsi, saya sangat berterima kasih dengan adanya katanya puisi itu humanis, tapi kok konten-konten puisi humanis kan tidak begitu kelihatan. Lalu kita kumpulkan lagi seluruh Indonesia supaya mengirimkan puisi baik sejahtera. Nanti kontennya masukkan di media hub, bisa dilihat di situ. Jadi bagian dari upaya kita untuk menyampaikan kepada masyarakat bukan untuk membela diri, bukan untuk bedakin polisi biar kelihatan keren atau kelihatan baik, tidak. Tetapi
kami menyadari bahwa ada manusia polisi yang jelek, itu yang perlu kita koreksi dan kita perbaiki. Tapi juga masih banyak polisi-polisi yang lain. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho mengapresiasi peran media yang ikut membantu bersama menjaga situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif. Dari Jakarta, Rahmadini Fajar Mardiansyah, William Manda melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya.
Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh, sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. From Divisi Humas Polri Building Jakarta, Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store, atau follow sosial media @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Ucapan selamat atas kemenangan tim nasional sepak bola Indonesia atas Thailand di final SEA Games Kamboja juga datang dari Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi mengaku sempat merasa pertandingan sudah berakhir saat kedudukan 2-1 untuk Indonesia. Di sela-sela kunjungan kerja di Medan, Sumatera Utara, Presiden Joko Widodo menyempatkan diri menyaksikan pertandingan final sepak bola SEA Games Indonesia melawan Thailand. Sama dengan perasaan kebanyakan publik Indonesia, Presiden berharap cemas timnas Indonesia bisa terus mempertahankan kemenangan sampai pertandingan berakhir. Presiden Jokowi bahkan sempat mengira pertandingan sudah berakhir saat kedudukan 2-1 untuk kemenangan Indonesia. Luar biasa. Pertama, gol pertama tadi Ramadhan Sananta menggolkan 1, dan yang kedua dan yang ketiga Irfan Johari golkan ketiga juga menimbulkan semangat lagi, dan yang gol keempat tadi Fajar Fatur Rahman golnya juga, dan terakhir tutup sama Bekam Putra. Udah rampung. Karena memang sebelumnya saya juga keliru juga, udah diselamatin ternyata masih main dan gol, kaget juga gitu. Tapi sekali lagi selamat kepada seluruh pemain, pelatih, official semuanya. Ini kerja yang bertahun-tahun berkesinambungan, kompetisinya, kemudian masuk ke training camp, kemudian saya kira ini sangat bagus. Presiden Joko Widodo merayakan kemenangan timnas bersama sejumlah menteri, gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara, wali kota Medan, dan putra sulung Presiden Gibran Rakabumi, serta sejumlah pasukan pengamanan Presiden. Dramatis berujung fantastis, itulah kalimat yang tepat untuk menggambarkan perjuangan kemenangan Garuda Muda Indonesia melawan timnas Thailand dengan skor akhir 5-2 di SEA Games 2023 Kamboja. Puasa gelar selama 32 tahun ini akhirnya terpecahkan di National Olympic Stadium Kamboja. Timnas usia 22 sepak bola Indonesia meraih medali emas sepak bola SEA Games 2023 usai mengalahkan Thailand. Keberhasilan Indonesia menyabet medali emas diiringi momen-momen dramatis. Garuda Muda mengalahkan Thailand dengan skor 5-2
setelah melewati perpanjangan waktu 120 menit. Laga Indonesia vs Thailand final sepak bola SEA Games digelar di National Olympic Stadium pada hari Selasa 16 Mei 2023. Gol-gol kemenangan timnas Indonesia dikemas oleh Ramadan Sananta pada menit 21 dan 49. Irfan Jauhari pada menit 91, Fajar Faturrahman di menit 107 dan Beckham Putra di menit 120. Ya, saya kan diberi tanggung jawab sebagai kapten, ya saya berusaha untuk menenangkan apa yang bisa saya tenangkan. Itu cuman kan kejadian di offset lapangan saya kendalikan kedua tensinya lebih tinggi, pressure juga, dan ya terpenting kita kendali. Ya kalau dibilang capek ya pasti capek, cuman selama pertandingan kemarin saya pikir yang anak bermain dengan mentalitas yang luar biasa. Saya ini kan kebetulan bahwa tidak hanya tahun boleh dikatakan beberapa kali kalau tim nasional itu pun juga apa yang saya lakukan itu berkaitan dengan evaluasi saya selama. Nah, evaluasi saya selama ini adalah membangun karakter atau menguatkan mental pemain itu memang sangat perlu sekali. Karena dari evaluasi yang saya lakukan selama ini, kita ini selalu kalah di mental ketika kita berhadapan dengan negara yang levelnya sama atau di atasnya. Itu selalu kita keteteran. Maka dasar itu saya betul-betul gembleng mentalnya anak-anak. Yang penting mental berjuang, mental tidak patah semangat, dan mental selalu tidak kendor. Nah, itu yang penting. Karena kalau mentalnya kuat, secara otomatis anak-anak akan konsisten, akan tenang. Tapi kalau mentalnya sudah tidak kuat, ya secara otomatis kita akan berpengaruh pada yang lain. Karena dalam satu tim itu 11 orang, kalau ada satu saja mentalnya drop, pasti akan berpengaruh pada yang lain. Sementara 2 gol Thailand ke gawang timnas Indonesia dilesakan oleh Anan Yot Sangwal menit 65 dan Yot Sakun Burapa pada menit 97. Dalam pertandingan ini wasit mengeluarkan 4 kartu merah yang diberikan kepada Komang Teguh dari Indonesia, Jonathan Kemdi, Thailand, Sopon Witrakyat, dan Terasak Poepimai dari Thailand. Dalam perpanjangan waktu, Beckham Putra mencetak gol kelima Garuda. Kemenangan atas Thailand sekaligus membuat timnas Indonesia mengakhiri dahaga gelar selama 32 tahun di SEA Games 2023. Terakhir Indonesia mengangkat trofi sepak bola SEA Games pada tahun 1991. Proses perjuangan tim nasional dalam menjuarai SEA Games 2023 tidak luput dari polesan tangan dingin manajer Timnas U22, Kombes Pol Sumarji dengan memompa semangat Timnas. Berikut salah satu suara motivasi Kombes Pol Sumarji kepada Timnas. Kalau sudah bicara kehormatan, berarti bicara harga diri. Kalau sudah bicara harga diri, maka apapun kalian harus betul-betul perjuangkan. Dan perjuangan itu butuh pengorbanan. Pengorbanan itu harus muncul dari hatimu. Saya juga minta dari kalian yang diberikan tanggung jawab, betul-betul perjuangkan. Yakini, kalaupun ada apa-apa tentang dirimu, kalian akan jadi pahlawan untuk bangsa ini. Camkan betul, pikirkan betul, dan satukan semangat itu. Kita satukan tekad, semangat dalam ikatan tim untuk bangsa dan negara kita. Lupakan egois. Presisi Petang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.
informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silahkan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh. Sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. From Divisi Humas Polri Building Jakarta, Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @PolriTV Radio.
Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Informasi terhangat dari tanah air. Ambulans, kita kan juga buru-buru. Halo Pak Jojo, saya dari rumah sakit. Ingin menyampaikan bahwa anggota keluarga Bapak mengalami kecelakaan, namun tidak dapat terselamatkan dalam perjalanan menuju rumah sakit. Mengutamakan kepentingan di jalan raya dengan memberikan jalan untuk ambulans, pemadam kebakaran atau kendaraan lain dengan ketentuan tertentu merupakan etika berkendara dan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Utamakan tertib berlalu lintas. Mari saling peduli dan berempati. Keselamatan demi kemanusiaan. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat dua pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silahkan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Informasi terhangat dari tanah air.
Tuh, lihat tuh, rumahnya digarisi polis lain. Fungsinya buat apa sih? Kamu coba deh. Kalau gak ditangkap polisi, aku juga masuk. Eits, jangan asal sembarangan masuk polis line. Kamu bisa langsung masuk pidana loh. Saya akan jelaskan fungsi dari polis line. Polis line adalah garis batas polisi berwarna kuning dan bertuliskan polis line. Umumnya, polis line dipasang di tempat kejadian suatu perkara yang diduga telah terjadi tindak pidana. Polis line berfungsi untuk menutup dan mengamankan TKP agar aparat hukum lebih mudah untuk melakukan penyelidikan atau penyidikan. Polis line membatasi suatu area yang tidak boleh dimasuki oleh sembarang orang, terkecuali orang-orang yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undang. Nah, itulah gunanya polis line, memudahkan polisi dalam melakukan penyelidikan. Tuh kan, jangan sembarangan masuk polis line. Kalau kita masuk, bisa jadi kita menghilangkan barang bukti. Iya deh. Terima kasih ya Pak Presisi sudah menjelaskan fungsi polis line. From Divisi Humas Polri Building Jakarta, Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan.
Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh. Sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. From Divisi Humas Polri Building Jakarta, Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store, atau follow sosial media @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Informasi terhangat dari tanah air. Ambulans, kita kan juga buru-buru. Halo Pak Jojo, saya dari rumah sakit. Ingin menyampaikan bahwa anggota keluarga Bapak mengalami kecelakaan, namun tidak dapat terselamatkan dalam perjalanan menuju rumah sakit. Mengutamakan kepentingan di jalan raya dengan memberikan jalan untuk ambulans, pemadam kebakaran atau kendaraan lain dengan ketentuan tertentu merupakan etika berkendara dan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Utamakan tertib berlalu lintas. Mari saling peduli dan berempati. Keselamatan demi kemanusiaan. Para supporter merayakan keberhasilan timnas sepak bola Indonesia meraih medali emas SEA Games di Bundaran HI Jakarta Pusat. Selain Bundaran HI, supporter timnas Indonesia juga merayakan kemenangan di Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan MH Tamrin. Sejumlah supporter merayakan keberhasilan timnas sepak bola Indonesia meraih medali emas SEA Games di Bundaran HI Jakarta Pusat. Selain Bundaran HI, supporter timnas Indonesia juga merayakan kemenangan di Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan MH Tamrin Jakarta Pusat.
Ratusan supporter Indonesia tampak berkonvoi dengan sepeda motor sembari membawa atribut timnas Indonesia dan bendera merah putih. Wajah tegang sekaligus berseri-seri dari ratusan supporter seakan menjadi jawaban bahwa mereka puas dengan penampilan timnas Indonesia. Selanjutnya, ratusan supporter berkonvoi dengan sepeda motor di Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan MH Tamrin serta menyalakan flare di Bundaran HI Jakarta Pusat. Usai timnas U22 Indonesia mengalahkan Thailand dengan skor 5-2 pada babak final sepak bola SEA Games 2023 Kamboja, sekaligus meraih medali emas cabang olahraga sepak bola kompetisi olahraga SEA Games Asia Tenggara. Perjalanan Indonesia ke final Timnas U22 tampil impresif di Grup B dengan mengalahkan semua lawannya. Di semifinal, Garuda Muda menundukkan Vietnam dan melumatkan Thailand di final dengan skor 5-2. Perjalanan Indonesia ke final Timnas U22 Indonesia besutan Indra Syafri tampil impresif di Grup B babak penyisihan sepak bola putra SEA Games tahun 2023. Pada laga perdana, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan mampu melibas Filipina dengan skor 3-0. Kemenangan dengan skor besar berlanjut pada dua laga berikutnya. Usai menggulung Myanmar dengan skor 5-0 pada laga kedua, Garuda Muda lalu menundukkan Timor Leste 3 gol tanpa balas pada pertandingan ketiga. Indonesia lantas menutup fase grup dengan kemenangan 2-1 atas tuan rumah Kamboja. Hasil bagus atas Kamboja itu tidak membuat anak asuh Indra Syafri mengukir rekor sempurna di fase grup. Selanjutnya, Indonesia menang menghadapi Vietnam di semifinal dengan skor 3-2. Sementara di final, Garuda Muda melibas Thailand dengan skor cukup telak 5-2. Tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan.
Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol. Pulau Rumberpon di Papua Barat menawarkan wisata keindahan pantai yang menakjubkan. Pulau Rumberpon berada di sebelah utara Kabupaten Teluk Wondama dan memiliki pantai panjang dengan pasir putih yang halus. Seperti apa keindahan Pulau Rumberpon ini? Kita simak informasi berikut ini. Berbicara pariwisata Papua, memang tak akan pernah ada habisnya. Jika Raja Ampat merupakan salah satu serpihan surga Papua, maka serpihan-serpihan selanjutnya masih sangat banyak di tempat lain untuk menjadikan Papua benar-benar surga. Salah satunya Pulau Rumberpon di Papua Barat. Pulau ini berada di sebelah utara Kabupaten Teluk Wondama atau berada di selatan Kabupaten Manokwari. Jika dilihat di peta, Pulau Rumberpon akan nampak persis di dekat perbatasan kedua wilayah ini. Pulau Rumberpon menawarkan suasana yang tenang, baik pulaunya maupun suasana air laut. Membuat pengunjung yang datang ke sana seperti berada di pulau pribadi. Salah satu kelebihan pulau ini adalah terdapat beberapa objek untuk pengambilan gambar atau melakukan sesi pemotretan seperti di pantai panjang, pantai dengan pasir putih yang halus, juga padang ilalang, serta hutan mangrove di sisi-sisi pulau yang menambah cantik pemandangan Pulau Rumberpon. Tak cuma itu, aktivitas pengunjung di Pulau Rumberpon dapat dihabiskan dengan bersantai, menyusuri pantai, snorkeling, menyelam, bermain ski air, berselancar, hingga memancing pun dapat dilakukan. Biota-biota laut seperti terumbu karang masih sangat alami di sana dan tersebar hampir di sekeliling pulau. Ini memungkinkan pengunjung bebas memilih spot untuk bersantai. Keunikan lain Pulau Rumberpon karena memiliki hewan langka burung rusa, kuskus, elang laut, dan ikan duyung yang akan menambah keceriaan kalian berlibur ke sana. Untuk sampai di tempat ini memerlukan waktu sedikit lama, karena harus ditempuh selama 5,5 jam menggunakan speedboat dari Manokwari. Alternatif lainnya dari Manokwari, perjalanan lebih dulu melewati jalur darat menuju Ransiki selama 3 jam dan dilanjutkan dengan speedboat selama 2 jam ke Pulau Rumberpon. Dari Pulau Rumberpon, kalian bisa mengunjungi salah satu pulau terdekat, yaitu Pulau Misowar yang memiliki keindahan serupa. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Presisi Petang hari ini. Saya Lydia Rotinsulu, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat petang, salam presisi.